Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu sekalian yang ibu cintai, yang ibu banggakan, bertemu kembali di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita awali pertemuan yang kedua ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan berdoa agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma ismihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, di pertemuan kedua ini ibu akan menjelaskan atau membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu 10 soal yang kalian kerjakan. Dan minggu lalu juga kalian sudah menonton ya tayangan video mengenai ketentuan waris ya secara sepintas. Utamanya silahkan kalian baca atau simak dalam buku paket. Nah, ini ibu akan bahas secara sepintas. Soal yang pertama yaitu mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Dengan demikian untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur ya, yaitu satu, pewaris atau orang yang meninggal, yang kedua harta milik pewaris ya hartanya, dan ahli waris. Nah, adapun yang dimaksud dengan ahli waris yaitu, nah kita lihat jawabannya. Yang A, orang yang mati itu disebutnya pewaris. Kemudian yang B, harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Nah, ini juga maksudnya harta milik pewaris. Kemudian yang C, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati. Nah, ini baru jawabannya yang disebut dengan ahli waris. Kemudian yang D, tetangga orang yang meninggal itu tentu ya tidak termasuk ke dalam ahli waris. Kemudian yang kelima, orang yang menyimpan harta orang yang meninggal, ini juga belum tentu termasuk ke dalam ahli waris. Soal nomor 2. Nah, berikut ini bukan dasar hukum waris dalam Al-Quran. Nah, dalam waris ini juga ada dasar hukumnya, yaitu dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis, dan juga dalam kitab hukum undang-undang atau kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia. Di situ ada ketentuannya juga. Nah, seperti yang sudah di video sebelumnya. Nah, ini untuk dasar hukum dalam Al-Quran, ini diantaranya yang bukan yang ditanyakan ini, yang jawabannya yaitu E ya, An-Nur ayat 2. Sedangkan dari A sampai D ini termasuk ke dalam aturan ya tentang hukum waris, diantaranya tentang pembagian ahli waris. Nah, ini ada dalam surat An-Nisa kebanyakannya. Jadi berapa jumlahnya, berapa orang, siapa saja, nah ini ada dalam Al-Quran ayat tersebut. Kemudian soal nomor 3. Ahli waris yang berasal dari pihak perempuan dan ukurannya sudah ditentukan dalam Al-Quran disebut dengan, nah ini ada beberapa jenis-jenis pembagi dari ahli waris, jenis dari ahli waris ini ya, kita cek. Nah, sebenarnya utamanya ada 2 ya, ada 2 jenis ini, ada 2 jenis ahli waris, yaitu yang pertama asobah dan yang kedua adalah zawil furud. Nah, itu pokok jumlah dari ahli waris. Nah, apa yang dimaksud dengan, nah ini dari zawil furud dulu ya. Zawil furud ini yaitu ahli waris yang berasal dari pihak perempuan dan ukurannya sudah ditentukan dalam Al-Quran. Ini disebut dengan zawil furud. Jadi zawil furud itu siapa ahli warisnya, kemudian mendapatkan bagian-bagian berapa ya, dan berapa ketentuan-ketentuannya gitu. Nah, sedangkan asobah yaitu sisa dari zawil furud. Jadi ahli waris yang bukan dari perempuan, nah ini asobah ini ahli waris dari laki-laki dan mendapatkan ukuran-ukuran sisa dari zawil furud dan tidak ditentukan ada dalam Al-Quran besarannya. Nah, sedangkan wakalah ini akad dari akad fikih muamalah ya. Kalau kalalah ini adalah ahli waris yang memang tidak memiliki anak atau keturunan dan tidak memiliki ayah. Artinya bukan tidak memiliki ayah, itu sudah tidak ada keturunan ke atas dan keturunan ke bawahnya. Jadi sebutnya dengan kalalah. Jadi hanya punya ahli waris ke samping seperti saudara-saudara. Kemudian hijab nukson. Nah, hijab nukson ini adalah halangan. Hijab itu artinya penghalang ya. Kalau hijab itu artinya penghalang ya, hijab itu artinya penghalang ya, penghalang ya, maaf ya tulis
tulisannya ini malum. Nah ini hijab itu penghalang. Nah ini hijab nukson ini terbagi ke dalam dua. Jadi ada hijab ini ada dua, ada nukson ya, ada nukson dan ada hirman ya, ada nukson ya dan ada hirman. Nah kalau hijab nukson itu penghalang yang memang berkurang ya. Jadi contohnya misalkan yang harusnya mendapatkan 1/8 karena ada anak menjadi 1/4. Nah itu termasuk ke dalam hijab nukson. Sedangkan yang kedua hijab hirman yaitu hijab yang sama sekali tertutup, tidak mendapatkan warisan. Contohnya cucu tidak akan mendapatkan warisan apabila ada anak, atau kakek tidak akan mendapatkan warisan apabila ada ayah. Nah itu disebutnya hijab hirman. Nah kemudian yang keempat, manakah ahli waris berikut ini termasuk ke dalam asobah? Tadi sudah dikatakan bahwa asobah itu pihak dari laki-laki dan merupakan sisa dari zawil furud atau yang sudah ditentukan ukurannya. Di sini kita cek dan sudah jelas ya jawabannya, yaitu C, yaitu anak laki-laki ya, karena yang lainnya itu dari perempuan dan sudah ditentukan. Nah ini yang kelima, anak perempuan apabila terdapat anak laki-laki maka bagian warisan perempuan sebesar. Nah ini anak perempuan itu sebenarnya termasuk ke dalam zawil furud dan sudah ditentukan ukurannya. Anak perempuan itu setengah dari setengah bagiannya apabila tidak ada anak laki-laki, apabila 1 orang. Nah sedangkan anak perempuan itu apabila lebih dari 1 orang, 2 orang atau lebih itu 2/3 apabila tidak ada anak laki-laki. Nah sekarang apabila ada anak laki-laki, bagaimana atau berapa besaran bagian warisan dari anak perempuan ini? Nah ini mendapatkan asobah, disebutnya asobah ilgoyer. Jadi asobah yang bergabung atau bersatu dengan jumlah waris dengan warisan laki-laki. Kemudian yang keenam, seorang istri apabila tidak memiliki anak mendapatkan warisan sebesar. Nah ini istri apabila tidak memiliki anak mendapatkan warisan sebesar 1/4. Nah apabila memiliki anak mendapatkan warisan 1/8. Nah sedangkan kalau suami apabila tidak memiliki anak mendapatkan warisan setengah, apabila memiliki anak mendapatkan warisan 1/4. Sedangkan 1/3 itu ibu apabila tidak memiliki anak, 1/3 apabila memiliki anak 1/6 itu untuk ibu. Berikutnya hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan ini kecuali. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan warisan, ada pengecualian ya, yang termasuk orang yang tidak mendapatkan warisan itu kekafiran. Benar, seorang muslim tidak bisa mewariskan bagi saudaranya yang non muslim meskipun itu ada kaitan saudara. Contohnya seorang ayah tidak bisa mewariskan kepada anaknya yang sudah pindah agama, sudah menjadi kafir, itu tidak bisa. Yang kedua pembunuhan, seseorang yang membunuh ahli waris yaitu tidak akan mendapatkan warisan. Contohnya seorang anak membunuh ayahnya maka dia tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya. Yang ketiga perbudakan, ini juga sama, tidak bisa memberikan warisan. Yang keempat perzinahan, nah ini juga sama contohnya, yaitu anak hasil perzinahan tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya. Kemudian yang terakhir zihar. Nah tentu ini bukan termasuk ke dalam hal yang dikecualikan. Zihar itu dalam pernikahan itu menyamakan istrinya seperti ibunya ya, sehingga dia tidak mau menyetubuhi istrinya karena sama seperti ibunya. Ini disebut dengan zihar. Ini bukan termasuk ahli waris. Yang kedelapan, jika semua ahli waris laki-laki berkumpul maka yang berhak mendapatkan warisan itu. Jadi kan jika dari semua laki-laki, waris laki-laki dikumpulkan semuanya ada ya dari seorang yang meninggal, nah maka siapa yang akan mendapatkan apabila itu terjadi, yaitu ayah ya ke atas, kemudian anak laki-laki ke bawah, dan suami. Ini ahli waris yang pokok ya, ahli waris yang pokok. Nah sedangkan yang lainnya saudara-saudara itu akan terhalang atau terhijab apabila yang tadi itu yang nomor A ini ada ya. Kemudian yang kesembilan, jika semua ahli waris perempuan berkumpul maka yang berhak mendapatkan warisan itu sebenarnya ini. Yang kedua, apabila semua ahli waris perempuan ada maka yang berhak mendapatkan warisan itu siapa aja? Nah, ini jawabannya yaitu A juga, istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan sekandung. Nah ini saudara perempuan sekandung itu menjadi asobah atau sisa setelah dia dibagikan dari istri, ibu, dan anak.
Kemudian yang terakhir ini hukum kewarisan di Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa dasar hukum di Indonesia itu tidak hanya dari Al-Quran dan hadis, juga ada dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Dan tentunya KHI ini juga pada dasarnya mengacu pada Al-Quran dan hadis, dan juga ditambah dengan ijtihad ulama atau fatwa ulama. Nah, ini yang termasuk ke dalam hukum ini seharusnya kecuali ya, yang kecualinya itu yaitu A. Nah, yang benar itu ya pasalnya 171 sampai 175. Nah, ini benar. Jadi yang salah di KH itu 170. Silahkan kalian baca, pelajari, pahami apa isi dari kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia mengenai waris tersebut ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan karena durasi juga ya, biasanya terburu-buru dan kalian juga kalau terlalu lama suka bosan memperhatikan ya. Ibu harapkan ini hanya sebagai pemicu saja, pemantik agar kalian tertarik untuk membuka. Nah, mengenai perhitungan waris di video sebelumnya sudah ada cara-caranya, silahkan di buku paket juga ada langkah kalian bisa menghitung dengan cara yang mudah. Insya Allah nanti Bapak juga akan membantu. Mungkin Ibu cukupkan saja untuk pembahasan soal. Apabila ada pertanyaan boleh silahkan diajukan. Ada kesalahan mohon ya silahkan dikoreksi ya, apabila ada Ibu salah ucap. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kalian tetap sehat di sana, tetap semangat belajar. Semoga kegiatan belajar kali ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.